Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hesti Riani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai etika komunikasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 701190009 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya di sini bersama dengan keempat rekan saya, yakni Rahmat Ilahi, Mubashir Mubarak, Zulfikar, dan Deva Ardana Saputra. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Dari mulai bangun tidur sampai kemudian tertidur kembali. Komunikasi selalu menjadi kegiatan utama kita, entah itu komunikasi verbal ataupun nonverbal, entah itu komunikasi antar pribadi maupun antar organisasi. Hal seperti ini memang telah menjadi kodrat kita sebagai manusia yang memang tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain di sekitar kita, walaupun hanya untuk sekedar melakukan obrolan basa-basi. Karena manusia adalah makhluk sosial, dan dari dalam interaksi itulah manusia lambat laun menciptakan nilai-nilai bersama yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Dalam nilai-nilai yang terbentuk tersebut, terdapat beberapa kaidah yang bertujuan mengatur tata cara kita berkomunikasi antar sesama tanpa menyakiti hati dan menjunjung tinggi etika sebagai sebuah tanda penghargaan pada lawan bicara kita. Namun terkadang pemakaian sesuatu yang kita anggap sebuah etika dapat berakibat pada sesuatu yang tidak menyenangkan dan menimbulkan kesalahpahaman antar sesama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal tujuan kita menggunakan etika adalah untuk mencoba menghargai khalayak. Nah, maka dari itu, simak video ini sampai habis, karena di dalam video ini akan dijelaskan mengenai etika-etika di dalam berkomunikasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari IPAM, yaitu bab 2 pembahasan pengertian berkomunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu sistem yang mengatur tentang tata cara manusia bergaul. Tata cara pergaulan untuk saling menghormati biasa kita kenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Tata cara pergaulan bertujuan untuk menjaga kepentingan komunikator dengan komunikan agar merasa senang, tentram, terlindungi tanpa ada pihak yang dirugikan kepentingannya, dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan adat, kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asal manusia secara umum. Tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik dinamakan etika. Istilah etika juga berasal dari kata ethicus atau bahasa Latin, dan dalam bahasa Yunani disebut ethikos yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubashir Mubarak. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai etika. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian etika, yaitu penggolongan etika. Dalam menelaah ukuran baik dan buruk suatu tingkah laku yang ada dalam masyarakat, kita bisa melakukan penggolongan etika menjadi dua kategori, yaitu
1. Etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik dan buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidaknya tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Yang kedua, etika normatif. Etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dibakukan dalam suatu masyarakat. Norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan wujudnya bisa berupa tata tertib dan juga kode etik profesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya aliran etika. Menurut John C. Merrill, menguraikan adanya berbagai aliran etika yang dapat digunakan sebagai standar menilai tindakan etis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aliran deontologis. Deon berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang harus atau wajib. Melakukan penilaian atas tindakan dengan melihat tindakan itu sendiri. Artinya, suatu tindakan secara hakiki mengandung nilai sendiri, apakah baik atau buruk. Kriteria etis ditetapkan langsung pada jenis tindakan itu sendiri. Ada tindakan atau perilaku yang langsung dikategorikan baik, tetapi juga ada perilaku yang langsung dinilai buruk. Misalnya perbuatan mencuri, memfitnah, mengingkari janji. Adapun alasannya, perbuatan itu tetap dinilai sebagai perbuatan yang tidak etis. Dengan demikian, ukuran dari tindakan ada di dalam tindakan itu sendiri. Dan yang kedua, aliran teologis. Aliran ini melihat nilai etis bukan pada tindakan itu sendiri, tetapi dilihat dari tujuan atas tindakan itu. Jika tujuannya baik, dalam arti sesuai dengan norma moral, maka tindakan itu digolongkan sebagai tindakan etis. Dan yang ketiga, aliran etika egoisme. Aliran ini menetapkan norma moral pada akibat yang diperoleh oleh pelakunya sendiri. Artinya, tindakan dikategorikan etis atau baik apabila menghasilkan yang terbaik bagi diri sendiri. Dan yang keempat, aliran utilitarisme. Aliran yang memandang suatu tindakan itu baik jika akibatnya baik bagi orang banyak. Dengan demikian, tindakan itu tidak diukur dari kepentingan subjektif individu, melainkan sebagai objektif pada masyarakat umum. Semakin universal akibat baik dari tindakan itu, maka dipandang semakin etis. Baiklah, saya akan menjelaskan etika dan etikat yang baik dalam komunikasi. Berikut di bawah ini adalah beberapa etika dan etiket dalam berkomunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur, tidak berbohong, bersikap dewasa, tidak kanak-kanakan, lapang dada dalam berkomunikasi, menggunakan panggilan atau sebutan dengan yang baik, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien, tidak mudah emosi atau emosional, berinisiatif sebagai membuka dialog, berbahasa yang baik, ramah dan sopan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan, bertingkah laku yang baik. Kemudian contoh teknik komunikasi yang baik, menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan, gunakan bahwa yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara, menatap mata lawan bicara dengan lembut, memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum, gunakan gerakan tubuh atau gestur yang sopan dan wajar, bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara,
memakai pakaian yang rapi, menutup aurat dan sesuai sikon. Kemudian, tidak mudah terpancing emosi lawan bicara, menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi, mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. Kemudian menggunakan volume, nada, intonasi, serta kecepatan bicara yang baik. Yang terakhir, menggunakan komunikasi nonverbal yang baik sesuai budaya yang berlaku, seperti berjabat tangan, merunduk, hormat. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai etika komunikasi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi, baik itu komunikasi nonverbal maupun nonverbal, ataupun komunikasi antar pribadi maupun antar organisasi. Cara berkomunikasi atau pemakaian suatu kata atau kalimat yang kita anggap sebuah etika dapat pula berakibat pada sesuatu yang tidak menyenangkan dan menimbulkan suatu kesalahpahaman antar sesama. Oleh sebab itu, maka adanya sebuah etika di dalam berkomunikasi. Nah, sekian dari penjelasan materi mengenai etika komunikasi. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.